Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semek Seminggu, kisah pilu dialami seorang pria paruh baya dalam kondisi stroke. Dia nekat jalan kaki dari Surabaya menuju ke Palembang. Kisah pilu ini viral di media sosial. Pria tersebut diketahui bernama Zulkarnain setelah ditemukan seorang polisi Ibda Purnomo yang menjabat sebagai Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Lamongan, Jawa Timur. Seperti dituturkan Ibda Purnomo, pemilik akun Purnomo Belajar Baik, Zulkarnain berasal dari Padang yang kini ber-KTP di Surabaya. Zulkarnain mengaku diusir istrinya di Nganjuk. Terpaksa harus jalan kaki dari Gresik, Lamongan dengan tertatih-tatih di pinggir jalan sambil menggendong tas. "Ini kenapa, Pak, tangannya?" tanya Ibda Purnomo. "Saya kena stroke yang kedua. Ini kepala ada benjolan darah menggumpal di kepala saya," ujar Zulkarnain. Selama 8 tahun menyusuri jalan menuju ke Palembang. Sambil berjalan, Zulkarnain mencoba mencari uang untuk ongkos ke Palembang dengan jalan mengamen. Dia bercerita kehidupannya memburuk setelah mengalami stroke pada tahun 2014. Rumah yang pernah dibangun bersama istrinya di Tulungangin, Sidoarjo, dijual untuk berobat, namun belum ada kesembuhan. Hingga tahun 2017, ia diusir oleh istrinya setelah kedua kali mengalami stroke. "Waktu itu saya menikahi dia, terus setelah hidup selama 10 tahun sama dia. Karena stroke yang kedua, saya nggak bisa jalan. Akhirnya selama 3 tahun nggak kerja. Saya lalu dibuang," ucapnya sambil menangis, teringat istrinya yang tega membuang dirinya. "Kata istri dulu, saya nggak mau hidup sama kamu. Saya nggak suka lagi sama kamu," katanya. Saat itu ia diusir tengah malam hingga membuat kedua anaknya menangis, berpisah dengan sang ayah. Jam 2 pagi, pas mau keluar rumah, seperti diceritakan Purnomo, digondelin sama anak saya. "Jangan pergi, Pak, jangan pergi dulu," bebernya sambil terus menangis. Hingga 8 tahun berjalan, Zulkarnain tak pernah bertemu lagi dengan kedua anaknya yang masih kecil. "Saya dibuang sama istri saya. Uang saya sudah habis, nggak bisa jualan. Saya nggak pernah ketemu anak saya, Reza sama Enji, yang besar kelas 3 SD, yang kecil kelas 1, ujarnya. Zulkarnain mengaku hanya luntang-lantung mengamen di jalan. Mendengar kisah memilukan itu, Ibda Purnomo tampak ternyuh dan membantu agar pria paruh baya tersebut bisa pulang ke keluarganya di Palembang. Sebelum diberangkatkan, Ibda Purnomo sempat memberikan uang saku untuk Zulkarnain selama di perjalanan. "Alhamdulillah, saya ucapkan syukur karena hari ini diberikan kesempatan untuk berbuat baik lagi. Hari ini kami bisa senyum, Bapak akhirnya bisa pulang. Mudah-mudahan setelah Bapak di Palembang, Bapak nanti sehat, sembuh dari stroke-nya," tandas Ibda Purnomo. Dari unggahan akun Purnomo Belajar Baik, langsung direspon warganet, termasuk ke keluarga Zulkarnain yang berada di Malaysia. Pemilik akun Kuda Belang mengaku sebagai adik kandung Zulkarnain. Selama ini keluarga di Palembang dikabarkan kalau Zulkarnain sudah meninggal 4 tahun lalu. "Pak, itu kakak saya," tulis akun Kuda Belang menanggapi postingan Pak Purnomo yang menolong Zulkarnain Jumat 14 Februari 2025. "Saya sekeluarga diberitahu dia sudah meninggal 4 tahun yang lalu," kata Kuda Belang menjawab pertanyaan netizen yang ramai bertanya mengapa selama ini tak menjenguk Zulkarnain. "Hari ini saya melihat di TikTok, dia masih hidup. Saya sudah call Pak Purnomo," kata Kuda Belang lagi. Atas pengakuan Kuda Belang ini, banyak netizen yang meluapkan kemarahannya dan bertanya, siapa yang mengabarkan pada keluarga di Palembang kalau Zulkarnain sudah meninggal? Netizen menduga yang mengusir Zulkarnain adalah istrinya. Semoga Pak Zulkarnain diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala.
dan Pak Ibda Purnomo yang membantu orang kesusahan. Semoga selalu diberi kesehatan dan barokah untuk menebar kebaikan. Sumex Minggu. Saya Pak Purnomo, saya dinas di Polres Lamongan. Hari ini tadi saya ketemu seorang bapak yang mengaku bernama Zulkarnain. Bapak ini bernama Zulkarnain, warga Palembang. Namun beliau ini sudah berKTP Surabaya. Beliau nikah dengan orang Nganjuk, betul Pak ya? Memiliki 2 orang anak yang namanya siapa Pak anaknya? Renza sama Elsie. Renja sama Elsie. Nama istrinya siapa dulu? Viviani Mastana. Namun karena beliau ini mengalami stroke 2 kali, informasi yang diberikan ke kami bapaknya diusir keluar dari rumah. Karena rumah yang dimiliki bapak ini sudah habis dijual untuk berobat. Sehingga bapaknya ngontrak, betul ya Pak? Dan nggak bisa bayar kontrakan sehingga bapaknya diusir keluar oleh istrinya. Sempat kedua anaknya gandoli gimana caranya bapaknya nggak pulang. Hari ini bapaknya ketemu kami dan insya Allah kami akan fasilitasi untuk bisa pulang ke Palembang. Nama keluarganya di Palembang siapa? Retno Ita Anggraini. Retno Ita Anggraini. Hari ini bapaknya kita akan antar naik bus pulang. Bapak di Palembang di mana Pak? Di 8 Ilir Pak. 8 Ilir. Tahu ya nanti ya. Saya mau gimana Pak? Rusun 8 Ilir. Rusun 8 Ilir. Iya. Saya mau doanya mudah-mudahan bapaknya nanti kita naikkan bis dan sampai di Palembang dengan selamat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan berkah barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.